Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Prabowo yang sekarang itu bukan Prabowo yang dulu. Saat yang bersangkutan ini menjadi lawan politiknya Joko Widodo, ini menjadi antitesanya. Nah, sekarang sudah bukan menjadi antitesa bagi Jokowi itu Prabowo, tapi sudah menjadi booster. Makanya saya berharap ya orang Indonesia itu bisa berhenti dari mengidolakan sosok. Karena memang yang namanya sosok ya bisa berubah begitu. Jadi kita lebih baik di dalam mendukung idealisme. Nah, jadi kalau mendukung idealisme, selama idealismenya itu tidak luntur, maka selama itu dia menjadi representasi kita lah begitu ya di panggung perpolitikan Indonesia. Nah, apa cirinya nih? Anda itu punya idealisme atau tidak? Ya tinggal lihat saja kemarin itu waktu pemilihan umum, apakah Prabowo itu masih relevan untuk dipilih saat dia itu menjadikan Gibran menjadi wakil presiden. Kalau ada yang masih milih ya udah termul-termul juga itu ya. Tapi sayangnya ya karena pemilunya juga tidak dilaksanakan secara demokratis, ya banyak permasalahan di situ. Ya sayangnya Prabowo yang menang. Nah, kita melihat beberapa anomali di media mainstream, yaitu endorsement terhadap para termul. Nah, yang membuat saya agak heran itu ada orang kan namanya Aristo tuh. Saya panggil Aristo Termul. Nah, dia itu kan katanya dari UI, Universitas Indonesia. Lah kok ada dari UI Termul? Nah, itu kan agak aneh. Nah, ternyata yang bersangkutan ini menurut kolom komentar ya yang ada di video saya, dan saya percaya saja dengan sumber ini karena subscriber saya itu orang-orang berkualitas insya Allah ya. Jadi kalau diajak diskusi ya enak, kalau memberi informasi juga akurat begitu. Mengatakan bahwa by the way AA, dia yaitu si Aristotermul sudah bukan jadi dosen UI lagi. Kakak saya pernah menjadi mahasiswanya. Sekarang dia katanya di Atmajaya. Jadi sudah tidak ada di UI. Ya mudah-mudahan UI menjadi universitas yang selalu bisa diharapkan di dalam perjuangan ya. Sekarang Fatimah Az-Zahra itu juga dari UI yang lagi ngetop tuh si siapa itu yang kemarin bilang Prabowo Subianto itu si aduh sampai lupa namanya saya ya, yang anak didiknya Cak Nun kayaknya tuh Tio. Nah si Tio kan udah tenggelam tuh, nggak tahu kemana orang itu. Ya karena memang perjuangannya nggak ajeg ya. Mudah-mudahan kalau sekarang kayak si siapa itu Fatimah Az-Zahra dia lebih ajeg lagi. Dan kalau kita melihat keadaan kampus saat ini menyedihkan. Ya kemarin ada rektor baru ditangkap tangan sama KPK. Rektor coba kena OTT. Aduh. Nah, yang akan kita saksikan sekarang ini adalah Profesor Suzy yang membahas atau mengupas sedikit banyaknya tentang Prabowo itu sekarang sudah sama-sama saja dengan Jokowi ya. Ini adalah dialog di Forum Keadilan. Judulnya itu Profesor Suzy Sudarman. Jokowi dan Prabowo kerjasama ciptakan situasi super abnormal. Nah ini saya akan langsung saja jumping to conclusion begitu ya. Karena memang video aslinya juga available, tersedia dengan masih sangat baik. Silahkan langsung ke Forum Keadilan TV. Saya hanya akan mereaksi bagian hampir paling akhir saja, yaitu dengan segmen situasi super abnormal begitu ya. Ini alhamdulillah kalau UI itu masih berani-berani ya. Saya tidak melihat yang lain-lain. Ada dari Universitas Riau malah jadi termul juga. Aduh, susah ya, susah. Mudah-mudahan termul cepat binasa ya. Kita simak dulu nih Profesor Suzy. Jadi kalau kita lihat cara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi udah berpikir jahat. Pak Prabowo yang dasarnya juga ada kejahatan, paralel, in tandem, berkelindan untuk menciptakan keadaan yang sangat super abnormal. Saya bilang super abnormal. Karena tidak ada, saya dapat uang kontan dari mana? Sebagai dosen nggak ada.
Oke, kekuatan apa yang bisa melawan itu, Ibu? Nah, ini Kekuatan bagus. rakyat. Sebenarnya setiap kebijakan itu kontestasi kan. Jadi kontestasi ini harus terus dilakukan agar semangatnya tuh masih ada. Dari guru besar, dari Mm-mm. kawan-kawan mahasiswa, dari kelompok rakyat, ojol-ojol yang bantu dan sebagainya. Mereka membantu di situ. Kalau setiap kali mahasiswa bergerak kan mereka membantu. Jadi sebetulnya secara pemikiran hampir sama kita semua. Kita dalam konteks cuman tidak bisa bergerak. Konteks pemikirannya sama, merasakan struktur yang menindas. Mm-mm. Tapi struktur yang menindas belum ada yang berani mengkonseptualisasi. Kan harus ada konseptualisasinya. Berani nggak Universitas Indonesia menyatakan secara tegas, Oke. Jokowi biang kerok diturunkan kepada Prabowo, lalu rakyat tambah Oke. menderita. Nah, kalau berani melakukan itu, Oke. semua bergerak. Oke. Harus ada pemicunya. Oke. Seperti di Rumania. Kenapa Ceausescu jatuh? Satu orang menyatakan bu, seluruhnya menyatakan bu, jatuhlah dia. Setelah makan di piring emas dan segala macam ya. Oke. Dan Baik, baik, ini menarik ya. Untuk subscriber saya yang selalu pesimistis komentarnya itu. Ini nih, waktu ditanyakan, ini kan sudah demikian ya, Jokowi itu paralel jahat dengan Prabowo. Jokowinya jahat, Prabowonya juga punya intensi jahat, bergabunglah dua kejahatan ini, hancurlah Indonesia. Ditanyakan, bagus sekali pertanyaannya itu, kekuatan apa yang bisa melawan? Dijawab oleh Profesor Suzy, kekuatan rakyat. Kekuatan Anda, kekuatan kita, begitu. Ini yang bisa melawan. Karena kita ini butuh masing-masing jadi representasi. Saya ini jelek-jelek begini. Saya merepresentasikan kaum santri. Jelek-jelek begini. Ya, santri banyak yang diem. Ya, kiai banyak yang diem. Ya, tapi jangan salah, di belakang itu banyak yang dukung sama saya begitu ya. Lanjutkan begitu, banyak yang mendukung itu. Karena memang tidak semua santri, tidak semua kiai memiliki wawasan yang cukup dan berbicara yang eloquent. Itu yang paling penting, berbicara di hadapan publik itu ya. Berbicara yang fasih tentang isu-isu yang ada ya. Dan saya sedikit banyak, alhamdulillah. Makanya Anda agak betah dengerin kan. Itu adalah sedikit banyak, yang itu tidak banyak di kalangan para santri. Ojol-ojol, Anda masyarakat, ibu-ibu rumah tangga ya, yang saya juga sering melihat di kolom komentar itu. Dari berbagai macam kalangan. Ini yang diperlukan memang. Sampai kurangnya di mana? Nih, di konseptualisasi. Jadi mengkonseptualisasi pergerakan ini yang belum ada. Ya, karena senantiasa pergerakannya itu dibaca sebagai gerakan politik, yang mana itu membuat orang-orang menjadi sedikit antipati. Nah, seharusnya itu muncul satu sosok, entah siapa, mungkin akan ada, mudah-mudahan bakal ada satu sosok yang bersih dari nilai-nilai politis, sehingga masyarakat merasa terwakili oleh satu orang ini yang tidak membawa nilai politik apapun secara praktis begitu, mengkonseptualisasikan pergerakan ini yang akan menarik ya. Nah, karena konteks pemikirannya sudah sama, kita ini sekarang sudah merasakan, bahkan mungkin para termul pun mereka merasakan saat mau beli barang-barang harganya naik, mau jajan duit nggak ada begitu. Mau beli Pertalite nanti dibatasi. Mungkin mereka juga merasakan, cuman udah kagok aja dukung si Bani Gorong-Gorong ini. Karena secara pemikiran sama semuanya itu. Indonesia sudah hancur, rusak. Ya, pembawa kehancurannya itu Joko Widodo, diperparah sekarang dengan pemerintahnya Prabowo. Mana? kita apakah memiliki sebuah nama yang bisa menjadi simbol perlawanan itu? Kita buat dong guru-guru besarnya bersuara. Bersuara, mereka kemarin di tim menyatakan bahwa ini udah nggak benar, dan kita selalu diminta data padahal pemerintahnya nggak pernah mencari data. Itu kan mereka sudah menyatakan, hanya belum setajam seperti kalau anak-anak muda bergerak. Kalau anak-anak muda bergerak kan mereka secara spontan melakukan pengayaan diskursus gitu ya. Karena mereka masih bersemangat, masih cukup kuat, masih berpikir demi perbaikan bangsa. Mungkin mereka yang cinta Indonesia. Mungkin yang
elit itu sudah tidak cinta Indonesia, tapi cinta uang. Nah ini kan yang saya sebut fetish. Semacam pemberhalaan uang dan pemberhalaan materi. Yang belum pernah dikonseptualisasikan karena nggak ada yang berani. PP 75 gimana? Profesor mau direnggut. Sistem politik juga mendukung itu ya Bu ya? Dibikin supaya bisa dicederai guru besar yang berani. Dicederai dosen yang berani. Ya sistem politik, sistem pemilu juga mengarah ke situ ya Bu ya? Cuman belum ada yang mengkonseptualisasikan. Ada kan kalau punya problem harus ada yang bisa menggambarkan. Ini loh gambarnya. Struktur yang menindas ini bentuknya begini. Sehingga universitas nggak bisa bergerak, sehingga rakyat nggak bisa bergerak, semua tertindas. Terus dilumuri oleh buzzer-buzzer yang ngomongnya ngaco. Seperti Ulta itu loh. Selalu bilang, datanya nggak dipakai. Emangnya kalau ngomong di TV, data keluar semua. Kan baru sekarang saya bilang, James Frins itu siapa? Dokumennya ada. Pak Prabowo tanda tangan kok. Untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Israel. Melanggar konstitusi nggak itu ya? Melanggar. Sungguhnya. Siapa yang akan menikmati hasil? Sebentar, ini juga menarik perkataannya. Kalau sudah memperhalakan uang, nah ini sekarang kan sudah hampir masalah seluruh masyarakat. Nah, kalau para santri ya, itu masih punya antidot, itu masih punya kitab hikam, ya. Dalam mengatakan jangan cinta dunia, begitu. Masih ada kitab fikih yang membedakan mana halal mana haram. Nah, sekarang kita ini sebagai bangsa Indonesia tanpa hikam, tanpa fikih misalkan. Apa filter kita untuk tidak terjebak ke dalam materialisme itu? Hidup yang materialistis, yang hedonis. Nggak ada juga. Karena memang sistemnya diciptakan untuk hedon. Sistemnya diciptakan untuk menjadi penyembah uang. Nah ini sudah diciptakan dari awal. Jadi orangnya bisa dibeli, mudah dibeli. Kemudian kalau dikatakan guru besar itu harus dibuat bersuara. Betul. Ya, ini harus dari dulu yang namanya pergerakan itu dimulai dari pergerakan intelektual dari situ dulu. Ya, karena namanya orang ya, sematre apapun dia, kalau akalnya sudah kena, dia bentak juga kalau kata orang Sunda mah bentak apa? Dia melek juga begitu. Dan apakah akan terjadi atau tidak? Ya, makin tahun makin susah ya. Tahun 98 itu tidak sematre sekarang ya. Oh, terbalik ya. Sekarang itu tidak sematre tahun 98. Oh, terbalik ya. Tahun 98 itu ya lah pokoknya lah sekarang lebih matre lah daripada tahun 98 ya. Tahun 98 ya susah itu harus menunggu bertahun-tahun karena jiwa perjuangannya sudah tidak ada. Jiwa khawatir tidak kebeli beras, tidak bisa bayar listrik, anak tidak tersekolahkan. Itu makin sini kan makin tinggi itu untuk boro-boro peduli sama isu-isu negara kan, begitu. Makanya saya juga agak wajar apabila orang-orang pada akhirnya apatis ya dan pesimis begitu, pesimistis. Nah, kemudian dikatakan siapa yang bisa mengkonsepsikan bahwa sistem itu tertindas begitu. Ya, Bu Suzy sudah sangat bagus mengkonsepsikan hal itu, tetapi kan sebagai seorang akademisi jiwa aktivisnya, jejaring. Nah, itu saya katakannya jejaring aktivisnya Bu Suzy mungkin tidak secanggih tahun 98 dulu begitu saat ini. Ya entahlah, cuman kalau misalkan kita mengatakan sistem tidak tertindas, memang karena orang-orangnya minta untuk ditindas. Sekarang itu minta untuk disuap. Pada akhirnya saat sistem berbalik merugikan mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya karena mereka sendiri kotor begitu. Nah, ini mah udah nunggu lah. Entah siapa, mungkin akan muncul 1-2 tahun ke depan ya sebelum 2029, mudah-mudahan ada. Sungguhnya. Oke. Siapa yang akan menikmati hasil jika ada perlawanan rakyat yang bisa sampai menarik. Klimaksnya? Kalau faksi itu tidak menunggangi, faksi-faksi sekarang pemerintahnya faksi, bukan satu. Ya? Kalau nggak ada faksi-faksi yang menunggangi, mungkin akhirnya terjadi demokratisasi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada faksi menunggangi, misalnya katanya ada faksi Syafri Samsudin, ada faksi Dasko, ada faksi siapa lagi, ya itu bisa nggak mahasiswa menjauhkan diri dari
kepentingan faksi yang akan menunggangi mereka. Bisa aja mereka menunggangi kan, demi Paham untuk betul, mencapai Susi. tujuan yang lebih besar. Oke. Bagaimana dengan keluarga Solo? Harus cepat-cepat ditelisik tuh. Kenapa yang ditelisik orang biasa? Uangnya di mana tuh? Ada nggak di rumahnya? Nah itu kan, kita kan pengen tahu juga sebagai rakyat. Nah harus ada orang yang berani mengkonseptualisasikan. Rocky belum sampai ke situ. Rocky hanya bilang ini harus diganti kabinet, itu kan minim ya. Kalau kita mau Di lebih dalam permukaan. lagi, struktur yang menindas. Kenapa struktur itu bisa menindas? Karena uang. Semua dibeli. Semua menuju tembok ratapan Solo. Tempo aja udah Oke, kemarin. oke. Nggak tahu berapa jumlahnya, kan kita cuma memperkira-kirakan saja. Kalau dia bertindak tanduk yang baik sebagai mantan presiden, nggak macam-macam, semua rakyat juga bisa terima. Rakyat Indonesia kan pemaaf ya. Oke. Menurut Ibu Susi macam-macam? Ya macam-macam tindakannya. Ngapain dia safari politik? Ngapain dia membela-bela anaknya? Kenapa duduknya dipisahkan dari sebelah presiden dan sebagainya? Itu kan sebenarnya over exceeding normalcy gitu ya. Nggak normal lah. Terlalu berambisius untuk kepentingan pribadi dan sudah kaya, sudahlah duduk-duduk manis aja. Mungkin karena dia selalu melanggar dan melanggar itu dari Cina, uangnya banyak di Cina untuk membiarkan mereka mengelola apa yang mereka inginkan di Indonesia, mungkin takut terbongkar. Kalau kemudian nanti ada yang Amerika yang mengelola, lain lagi soalnya. Tapi kan orang Amerika kulit putih kelihatan. Orang Cina kan nggak kelihatan. Lebih buram gitu loh. Kalau dia mau mengangkut nikel pakai kapal terbang pribadi ya nggak ada yang bisa nyetop. Mau ngangkut emas dari IMF dan segala macam, mana ada yang tahu. Baik, ini sudah saya tangkap lah ya seluruhnya. Yang coba diutarakan oleh Profesor Suzy di sini apa? Harus ada orang yang bukan hanya memahami bagaimana abnormalnya Indonesia ini saat ini, tetapi juga memiliki jejaring dan memiliki keberanian untuk mengkonsepsikan serusak apa Indonesia sekarang dengan presisi. Nah itu ya, jadi dari atasnya nih bukan hanya, nah kita kan sekarang cuma dengar selentingan-selentingan aja ya. Mungkin orang-orang yang menjadi lawan politiknya Jokowi juga memberikan informasi-informasi akurat tetapi tidak utuh. Seperti berapa duit yang ada di Solo tuh disinggung sama Profesor Suzy itu. Semua orang pada akhirnya berangkat ke Ratapan Solo kan. Berapa sebetulnya uang yang dimiliki oleh Joko Widodo? Siapa di belakangnya itu? Yang Chinese itu. Ya, saya Chinese bukan dalam pengertian ras ya, tapi dalam pengertian negara. Bukan dalam pengertian ras ini, dalam pengertian negara. Kalau yang ras mah di kita cuma WNI saja begitu, saya mah tidak rasis. Dalam pengertian yang menjadi masalah apa saat China sebagai negara itu masuk ke Indonesia? Kepentingan nasional kita itu yang menjadi permasalahan. Dan ini harus bisa dipetakan dengan anggun oleh C. Sasmi. Bukan anggun yang itu ya. Ini harus bisa dipetakan dengan anggun oleh orang yang memang memiliki keikhlasan di dalam membangun negara ini. Nah, manusia namanya manusia. Saat dia melihat ada sosok ikhlas, kelihatan kok akan ada baru kekuatannya. Dan pertanyaan selanjutnya yang tadi menarik, siapa yang akan menikmati? Nah, itu mah harus menunggu waktu ya. Kalau pikirannya Bu Suzy tadi asal mahasiswa bisa melepaskan dari faksi-faksi, akan muncul demokrasi baru begitu. Bukan semu, karena yang 98 itu pada akhirnya yang menikmati keutuhan Soeharto siapa? Ya faksi-faksi saat 98 itu. Yang tadinya pejuang jadi garong kan. Sampai ke sini ada presiden gorong-gorong. Demikian, mudah-mudahan Bani gorong-gorong itu cepat binasa untuk anak ibu kan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.